Mohon PowerPoint-nya mungkin bisa dibantu. Kita mau belajar tentang anugerah yang membalut luka. Dari Mazmur pasalnya yang ke-147 ayatnya yang ketiga. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin bisa awalnya, di next-nya. Bapak Ibu Saudara, kalau sini saya berikan gambar, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bisa nanti cari di Google, gambar ini adalah karya seni dari Jepang yang bernama kintsugi, di mana keramik yang dipecahkan, yang berantakan, disusun kembali, tetapi dengan menggunakan tinta emas. Ya, dengan menggunakan tinta emas. Dan kalau kita melihat hasilnya, keramik tidak kembali utuh seperti semula, tetapi menjadi lebih berharga. Demikian juga luka batin dalam setiap kehidupan kita, harusnya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyatukan kembali pecahan-pecahan dari kehidupan kita dan menjadi karya yang luar biasa. Tidak hanya seperti yang terlihat di sini, tetapi lebih berharga dari sebelumnya. Ya, banyak di antara kita mungkin luka batin membuat kita kehilangan yang namanya nilai, merasa rendah diri, merasa tidak berharga. Bahkan mungkin ada dua kubu sebenarnya, kalau merasa rendah diri, merasa nggak berharga, tapi ada juga yang nanti menjadikan kita orang yang merasa paling berharga dan paling punya nilai. Ya, ini sangat berbahaya dua kubu ini. Kita mau bahas, kita buka dalam Mazmur pasalnya yang 147 ayat yang ketiga. Ya, di sini dikatakan di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Ya. Kalau kita belajar dari Mazmur ini, kita bisa melihat bahwa luka dalam setiap kehidupan manusia itu membekas. Ya, kita mau belajar luka batin secara dari penelitian. Mungkin bisa dibantu. Ya. Dari penelitian luka batin, ya, di sini luka batin itu adalah keadaan jiwa seseorang yang nggak sehat, sehubungan dengan goresan atau penderitaan. Goresan yang ada mengakibatkan sakit baik secara fisik maupun secara psikis, secara mental, ya. Dan juga luka ini juga mempengaruhi kerohanian seseorang. Makanya kenapa ketika ada orang luka batin, dia nggak akan bisa yang namanya dewasa secara rohani. Makanya kenapa kita sebagai orang percaya perlu melihat diri kita lagi, apakah saya benar-benar nggak ada luka batin. Ya. Dan ada dua kabar, yang pertama adalah kabar buruknya, juga kabar baiknya. Kabar buruknya luka batin nggak bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri. Luka batin itu nggak bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri. Dan kabar baiknya, Tuhan sanggup menyembuhkan luka batin itu. Melalui kabar Injil, Tuhan mau menyembuhkan setiap luka batin kita. Jadi kalau orang luka batin nggak bisa, enggak nanti sembuh-sembuh sendiri. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi luka batin dapat mempengaruhi tindakan seseorang baik masa kini ataupun masa yang akan datang. Ciri-ciri luka batin, ya, ciri-ciri luka batin itu yang pertama biasanya mudah tersinggung. Coba Bapak Ibu Saudara koreksi diri. Yang kedua, ketakutan tanpa alasan, khawatir akan masa depan, sulit bergaul, mudah menyakiti orang lain, punya rasa bersalah berlebih. Jadi punya rasa bersalah itu enggak masalah, tapi kalau berlebih itu yang bermasalah, ya. Terus sulit mengampuni, kadang sedih tanpa alasan. Terus mudah marah, dan ini homoseksual, ini juga sebenarnya akibat dari luka batin. Jantung berdebar-debar tanpa alasan, tahu-tahu, ya, berdebar-debar.
Terus penyebabnya, yang pertama adalah peristiwa traumatis, rasa salah berlebih. Yang kedua, penolakan itu baik saat di kandungan, masa kecil, ataupun kita yang sudah tua bisa mengalami yang namanya penolakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penolakan bukan hanya ketika kita masih anak-anak. Bahkan kita masih sudah dewasa pun kita bisa merasakan luka batin karena ditolak. Ya, biasanya yang sering terjadi ini adalah hubungan suami dan istri. Ya, yang belum menikah belajarlah. Ya, oke, kita mau bahas. Menurut Alkitab, masalah kita kalau kita baca di next, bisa minta tolong ditampilkan. Ya. Jadi masalah kita sebenarnya kalau Alkitab selalu berbicara bahwa setiap kehidupan manusia itu masalahnya cuma satu, yaitu dosa. Alkitab selalu bahas masalah terutama manusia itu hanya satu, yaitu dosa. Karena dosa tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Ya. Jadi di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kenapa hal ini bisa terjadi, manusia bisa terluka? Karena memang dunia sudah jatuh dalam dosa, bahkan setiap kehidupan manusia tanpa disadari, kita akan menyakiti orang lain, ataupun kita akan dipengaruhi dan disakiti oleh orang lain. Ya, kalau kita belajar, luka batin itu bukan hanya sekedar perasaan sedih, ya, bukan hanya sekedar kita merasa sedih, enggak. Tetapi luka batin itu sebenarnya akibat dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dosa orang lain terhadap kita ataupun dosa kita sendiri. Contohnya dosa orang lain terhadap kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kalau orang diperkosa itu berdosa enggak? Hah? Orang yang diperkosa itu berdosa enggak? Bingung kan? Kalau yang memperkosa pasti, ya kan? Tapi orang yang diperkosa itu berdosa enggak? Sebenarnya dia enggak berdosa. Itu yang dikatakan dosa akibat orang lain. Tetapi ketika dia merasakan luka, bisa enggak dia berdosa? Bisa. Ya, oke. Jadi dosanya orang lain terhadap kita dan akhirnya menjadikan kita berdosa. Makanya kenapa luka batin itu perlu disembuhkan. Ya. Karena orang yang biasanya, maaf kata, orang yang diperkosa atau mengalami pelecehan seksual, dia akan merasa rendah diri. Dia akan merasa aku ini sudah enggak suci lagi. Dia akan merasa bersalah. Ya. Dia akan merasa tidak punya harga diri lagi. Makanya kenapa disinilah nanti muncul yang namanya dosa. Ketika merasa benar-benar merasa bersalah dan merasa enggak dihargai. Ya. Terus dosa kita sendiri ketika kita merasa bersalah tapi yang berlebih. Itu juga bisa mengakibatkan dosa. Makanya kenapa luka hati ini cenderungnya ya seringkali orang-orang, bahkan kita aja, seringkali ketika kita terluka, kita mulai menyembuhkan diri kita sendiri. Dan ketika kita menyembuhkan diri kita sendiri, ada dua problem yang terjadi di sini. Yang pertama adalah legalisme, dan yang kedua adalah antinomianisme. Ini pasti terjadi ketika kita berusaha menyembuhkan diri kita sendiri. Yang pertama, legalisme itu cenderung menyembuhkan diri dengan performa, dengan karya. Oh, karena saya disakiti, makanya saya akan berbuat baik. Saya akan menjadi lebih baik. Ya, tapi dengan usahanya sendiri. Mungkin dengan motivasi-motivasi. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, firman Tuhan itu bukan motivasi. Bedakan antara firman Tuhan dan motivasi. Karena motivasi itu sifatnya sementara. Hanya dia memoles kulit luarnya. Tetapi kalau firman Tuhan, itu pedang bermata dua yang menusuk sampai ke dalam hati. Mengubahkan kehidupan kita, paradigma kita, hati kita. Ya, makanya kenapa ketika orang tersentuh dengan firman Tuhan, hidupnya bisa berubah. Tapi enggak langsung tahu-tahu berubah gini, enggak. Tapi proses, by proses. Karena yang berbicara bukan hanya manusia,
tapi Tuhan yang berbicara dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau legalisme biasanya, ya kita buka next, ya. Kalau orang legalisme itu, ya sifat-sifatnya biasanya yang pertama itu menghakimi. Ya, ini orang perfeksionis biasanya. Ya. Orang perfeksionis. Ya. Dia akan menghakimi. Biasanya orang-orang seperti ini dia cepat mengkritik orang lain yang tidak memenuhi mengikuti standar. Ya. Perfect bagus, tapi kalau perfeksionis berbahaya. Bisa jadi itu karena luka batin. Ya. Terus menetapkan standar semua orang harus seperti saya. Dan tidak bisa mentolerir orang lain, memahami kelemahan orang lain. Bisa jadi itu karena luka batin. Yang kedua, keangkuhan rohani, merasa lebih suci, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa telah berhasil ya menjalankan semua peraturan dengan sempurna, akhirnya dia merasa seperti ahli Taurat. Untung Tuhan saya tidak seperti dia. Ya. Saya tidak seperti orang yang berdosa itu. Ya. Yang berbahaya sebenarnya ketika orang merasa benar. Karena ketika orang merasa benar, dia nggak akan butuh yang namanya Tuhan. Kenapa? Ya karena dia merasa sudah benar kok, ngapain? Saya nggak perlu Tuhan yang membenarkan saya. Konsep ini harus kita pahami. Jangan sampai kita berpikir bahwa hidup saya ini paling benar. Ya, makanya kenapa kita perlu datang ke gereja, kita perlu dengar firman Tuhan, kita perlu dengar saran dari saudara-saudara kita seiman, kita perlu yang namanya kritik yang membangun, ya, kita perlu namanya koreksi, bahkan hamba Tuhan pun perlu yang namanya koreksi. Ya, ketika dengar firman Tuhan pun kita harus pasang telinga, dengar firman Tuhan, dengar baik firman Tuhan, bukan hanya jemaat Tuhan, tapi hamba Tuhan pun harus dengar baik firman Tuhan. Mau dikoreksi, karena nggak ada di antara kita yang benar-benar sudah benar hidupnya. Pasti ada sisi lain, sisi-sisi tertentu yang kita lemah. Kita harus sadari itu. Terus ketakutan berlebih atau anxiety, selalu merasa cemas jika ada sesuatu detail aturan yang terlewatkan. Ya. Terus formalitas lahiriah, lebih peduli pada penampilan luar tapi tidak pernah koreksi hati. Ya. Terus bebannya berat, ini cenderung hidupnya melelahkan. Jadi hidupnya hanya sekedar diatur oleh boleh atau tidak. Aduh, ini enggak boleh. Oh, ini boleh. Ini enggak boleh. Ini boleh. Ingat Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya berbicara tentang boleh dan enggak boleh. Tapi ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Berbicara tentang hubungan seperti kekasih. Ya. Kita ini sama Tuhan sudah mengikat satu namanya perjanjian darah. Kalau kita belajar tentang perjamuan kudus, di mana kita makan roti dan minum anggur, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Dikatakan apa? Darah ini adalah darah perjanjian. Kita ini sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Makanya kenapa kalau kita belajar nanti eskatologi atau pelajaran tentang akhir zaman, ketika nanti gereja Tuhan diangkat, ada nanti di surga namanya perjamuan kawin anak domba. Di situ orang kita, gereja Tuhan akan dikawinkan dengan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuannya. Amin. Jadi yang kedua, sikap antinomianisme, bebas meremehkan. Ya, sebaliknya kalau orang yang dengan antinomianisme ini merujuk kepada sikap penyalahgunaan kebebasan, semaunya sendiri, menganggap bahwa anugerah itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan baik-baik dan sebebas-bebasnya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, jangan kita berpandangan bahwa ketika ada anugerah semakin besar bahwa kita boleh berbuat dosa, enggak. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang dikatakan dia punya pandangan bahwa oh saya sudah lahir baru, saya sudah diselamatkan, berarti
hidup saya bebas, melakukan dosa pun nggak apa-apa, nanti Tuhan ampuni lagi. Pertanyaan besar, ketika ada orang Kristen yang sering jatuh dalam dosa, sudah belum dia menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ya, ayo kita coba koreksi diri kita. Ya, yang ketiga, sikap mengentengkan dosa, merasa nggak bersalah, merasa hidupnya itu baik-baik saja, kalaupun melakukan dosa ya semua orang melakukan dosa kok. Ini nanti ada poinnya tentang relativisme. Ya. Jadi mengentengkan dosa, nggak masalah melakukan kesalahan moral, karena kesalahan pasti dimaafkan, ini berbahaya. Ya. Karena Tuhan pasti ampuni kok, ini berbahaya. Ya. Ayo kita koreksi. Yang ketiga, egosentris. Karena menolak hukum moral dan objektif yang cenderung menjadikan keinginan pribadi atau perasaan sebagai kompas utama untuk melakukan segala sesuatu. Jadi yang menurutnya benar ya itu yang dia lakukan. Tanpa dia berkaca lagi bahwa ada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang fundamental, yaitu firman Tuhan. Makanya kenapa firman Tuhan juga mengatakan segala sesuatu harus diuji oleh firman Tuhan. Ya. Terus kurang disiplin. Sulit untuk membangun karakter yang kuat dan menolak adanya batasan-batasan. Ya. Terus yang terakhir relativisme, ini yang berbahaya. Dan akhir-akhir ini banyak orang yang punya pandangan ini. Berpandangan bahwa nggak apa-apa kok melakukan dosa. Karena semua orang juga melakukannya, ya kan? Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara dosa kecil, dosa besar sama enggak? Sama. Sama-sama ya dosa. Ya. Tapi kabar baiknya, tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi akibat dosa, resiko dosa harus ditanggung di dunia ini. Kalau membunuh orang ya harus dipenjara, bahkan bisa dihukum mati. Tetapi ketika kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan ampuni jiwa kita. Ya, oke, kita lanjut. Ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Tuhan mampu menyembuhkan kita. Kalau kita baca dalam Mazmur tadi dikatakan, Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya. Ya, Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya. Tuhan itu menyembuhkan dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan sedang mengadakan pertukaran yang sempurna. Di sini dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan tidak menjauhkan kepingan hidup dari hidup kita yang hancur. Tetapi justru dalam kehancuran anugerah Tuhan itu nyata. Makanya kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara banyak mengalami hal-hal yang mungkin menghancurkan hati kita. Datang kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya solusi yang bisa menyembuhkan kita. Tidak ada solusi yang lain. Gak bisa kita menyembuhkan diri sendiri, kita akan terjebak dua hal tadi. Kalau kita menyembuhkan diri sendiri, ya, kita akan terjebak dengan legalisme dan antinomianisme. Dengan kita merasa paling benar atau kita memberontak sebebas-bebasnya tanpa hukum, antinomianisme. Semaunya kita. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak hanya memberikan motivasi atau kata-kata bijak. Tuhan tidak hanya mendorong saja, tetapi ingat, Mazmur 147 ayat 3 ini dikatakan bahwa Ia juga membalut. Kristus yang adalah tabib agung namun memperhatikan kontrasnya. Agar kita sembuh, Yesus dihancurkan. Segala hal yang tidak baik dari hidup kita ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya solusi
yang paling utama untuk luka batin, yang pertama adalah datang kepada Yesus. Enggak ada jalan lain. Datang kepada Yesus. Ya. Terus di atas kayu salib Yesus mengalami yang namanya patah hati. Yang paling dalam ketika Yesus katakan Eli Eli lama sabachthani. Coba bayangkan. Tuhan ditinggalkan oleh Bapaknya. Kekasihnya yang luar biasa. Disitulah patah hati kita sedang ditebus oleh Tuhan. Agar kita bisa sembuh dari luka batin kita. Ya. Kalau kita baca dalam Yesaya tadi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Aplikasinya Injil, Tuhan tidak menjauhkan kepingan dari hidup kita, tapi anugerahnya itu memulihkan kita. Ya. Terus ini selanjutnya, biasanya kalau orang luka batin itu cenderungnya dia merasa pasti ada peperangan di dalam pikirannya. Dia akan merasa tertuduh, terdakwa. Makanya di dalam pikiran orang yang luka batin, setiap kita yang luka batin pasti ada namanya pengadilan. Seorang yang luka batin itu seringkali hidupnya itu kayak di ruang pengadilan yang terus-menerus. Yang pertama ada jaksanya, yang kedua ada hukumannya. Jaksanya itu adalah trauma masa lalu yang menjadikan kita merasa aku enggak layak. Bapak Ibu Saudara pernah dengar enggak? Atau mungkin mengalami, ada orang yang bilang kamu itu enggak bakalan bisa berubah, kamu ini sudah bejat. Ya. Bisa jadi itu juga menjadikan kita luka batin. Ngapain Tuhan ke gereja? Toh saya enggak bisa berubah. Hati-hati, ini bisa jadi jebakan dunia untuk menghancurkan kita agar kita tidak bisa pulih dari luka batin kita. Ya. Tuntutan masa lalu, perilaku yang menyakitkan, yang terus-menerus mungkin mendakwa kita bahwa kita ini cacat, kita ini enggak sempurna, kita ini enggak benar, kita ini enggak layak. Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita yang melayakkan, tapi karena Yesus Kristus yang melayakkan hidup kita melalui karya salibnya. Yesus yang menjadikan kita layak, Yesus yang membenarkan kita, bukan karena kita ini baik. Ya, bukan karena kita baik, enggak. Manusia enggak ada baik-baiknya di hadapan Tuhan. Tetapi kita dipandang baik karena Yesus yang sudah melakukan segala hal dengan pertukaran tadi di kayu salib. Yesus menggantikan kita. Kebenaran Yesus itu yang dijadikan kebenaran untuk kita. Hingga ketika Tuhan lihat kita, ini anakku yang kukasihi. Makanya jangan pernah ada yang merasa tidak berharga. Amin. Jangan pernah ada yang merasa aku enggak layak. Tuhan sudah layakkan ketika engkau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tuhan melayakkan. Enggak ada yang enggak layak. Karena semua manusia pasti berdosa. Pasti. Tetapi ingat, dosa kita sudah ditebus di kayu salib. Tidak layak dicintai, rusak permanen. Hukumannya adalah rasa malu, depresi, dan biasanya orang-orang seperti ini akan menjauhkan diri. Solusinya yang Tuhan beri, kata Tuhan membalut luka mereka, ya kan di situ. Tuhan membalut luka mereka. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan namanya doktrin pembenaran. Ya. Jadi suara dakwaan dan ketukan palu dari Tuhan bahwa engkau sudah dibenarkan, engkau dilayakkan karena Yesus. Ya. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Ya. Dosa kita ditanggung oleh Kristus. Kebenaran Kristus diimputasikan, diperhitungkan kepada kita. Jadi kita bukan lagi orang tertuduh, bukan lagi orang yang bersalah, bukan pesakitan lagi, tetapi kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita ini adalah seperti tadi, vas yang hancur dan disambung lagi dengan darah Kristus yang mulia, lebih daripada emas, perak, dan permata. Ya. Kita ini adalah ciptaan yang berharga di matanya. Jangan pernah ada yang merasa rendah diri. Ya. Tuhan memberikan jubah kebenaran. Kebenaran identitas kita itu adalah Kristus, bukan lagi diri kita sendiri. Ya. Jadi, saudaraku,
Terkadang kalau kita mencoba menyembuhkan diri kita sendiri, kita akan terjebak tadi dua hal tadi. Dan kita hanya cuman menutup luarnya saja. Kita akan pakai topeng, oh aku baik-baik saja kok. Aku enggak masalah kok. Kita hanya menghibur diri. Tetapi ketika kita buka hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan masuk dalam hati kita, mengoreksi setiap hidup kita, bahkan memulihkan luka-luka batin kita. Mari, hari ini saya rindu, buka hatimu untuk Tuhan. Buka hatimu untuk Roh Kudus boleh menyembuhkan luka-lukamu. Terkadang kita nggak sadari kalau kita luka. Tetapi mari, lihat tadi ciri-ciri orang yang luka batin. Mungkin ada di antara kita. Saya rindu nanti, sebentar firman Tuhan selesai, kita menyembah Tuhan, buka hatimu. Buka hatimu jujur di hadapan Tuhan. Ya, berarti Tuhan benar-benar mau. Kita nggak hanya cuman pakai topeng, tapi dari hati kita benar-benar Tuhan mau kita merdeka. Kita lepas dari yang namanya luka batin. Berhentilah hidup sebagai korban. Ini terkadang orang luka batin itu sering, bukan play victim ya, memang cenderung menyalahkan orang lain. Tapi sebenarnya ketika kita dilukai, kita bisa terluka atau enggak siapa yang memutuskan? Orang lain? Bukan, tapi diri kita sendiri. Makanya keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, buka hatimu untuk Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau luka batin itu yang terutama itu, bukan kita malah lari dengan pelampiasan tadi, dua hal tadi. Tapi kita mau jujur di hadapan Tuhan, buka hati. Tuhan, aku merasa seperti ini loh Tuhan. Aku merasa seperti ini. Aku sedang gak baik-baik saja Tuhan. Jamah aku. Ubah aku Tuhan. Aku mau rasakan damai-Mu. Aku mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, pujian tadi mengatakan, ku rasakan kasih-Mu. Benar-benar kita harus rasakan kasih Tuhan. Tapi terkadang pemikiran kita, luka-luka itu yang menutup. Kita akhirnya pakai topeng, kita akhirnya pakai plester-plester, hanya luarnya saja. Padahal dalamnya enggak beres. Dalamnya penuh luka, dalamnya penuh penderitaan. Tuhan mau engkau sembuh hari ini. Karena Tuhan sanggup menyembuhkan dan karena Dia membebat lukanya. Tuhan kasih jubah yang baru. Di sini dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1, anakku, tidak ada lagi penghukuman bagimu. Mungkin ada di antara kita yang sering tertuduh dari masa lalu. Hari ini bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin tertuduh, kamu ini orang bejat, kamu ini banyak salah. Mari bereskan dengan Tuhan hari ini. Jujur di hadapan Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan mengembalikan gambar dirimu, identitas dirimu. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Ya. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah stop masking, jujur di hadapan Tuhan. Ya. Pakai gospel identity. Suara Injil harus lebih keras dari suara traumamu. Makanya kenapa ketika orang yang sudah luka batin harus lebih banyak baca firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itulah kekuatan yang baru. Gambar diri kita diubahkan. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, ini yang penting juga, ketika sudah sembuh, ya, heal to heal, menjadi saluran anugerah. Bapak Ibu Saudara, ketika luka yang sudah sembuh, lukanya masih ada enggak? Masih. Tetapi rasa sakitnya sudah enggak ada. Ini yang sering terjadi. Dikatakan kalau mengampuni harus apa kalau mengampuni? Harus melupakan biasanya, ya kan? Kira-kira kalau Bapak Ibu disakiti orang, bisa melupakan enggak? Bisa enggak melupakan? Susah Om. Memang enggak gampang. Tapi yang Tuhan mau ketika kita disakiti, kita mengampuni. Kata mengampuni itu bukan melupakan. Enggak, sebenarnya enggak melupakan. Kita tetap ingat. Apa yang dilakukan kita tetap ingat. Tapi sudah enggak sakit lagi. Karena kita sudah sembuh. Lukanya masih ada. Tapi sakitnya sudah
hilang. Biar ketemu orangnya, kita nggak akan ungkit-ungkit lagi, kamu ini dulu. Awas ya, kalau sekali lagi, biasanya gitu kan, awas ya. Itu berarti lukanya belum sembuh. Bahkan ya media sosialnya dipantengin, ini statusnya ini, bikin aku gerah ini. Nggak nyaman ini. Karena berarti hati kita belum sembuh. Lukanya itu tetap ada Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan bisa buang luka itu. Tetapi sudah nggak berasa sakit lagi. Suami istri, orang tua dengan anak, ini yang paling sering mengalami luka. Hari ini saya rindu kalau ada anak, orang tua, kalau ada suami istri, ayo bereskan. Lukanya tetap ada, tetapi rasanya sudah nggak ada lagi. Karena kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya, nanti saya rindu suami istri, ayo gandeng tangan, peluk istrimu, peluk suamimu, bereskan di hadapan Tuhan. Kalau nggak ada, bereskan di hadapan Tuhan, buka hatimu. Ya, saya rindu keluarga-keluarga GBDI Tanah Tinggi ini benar-benar pulih dari luka batin. Amin. Katakan sekiri kanannya, kita harus bereskan. Amin. Jangan jadi pahit karena luka, tapi biarlah luka itu diproses oleh anugerah Tuhan hingga menjadi manis buat sesama. Hingga kita bisa berbagi, kita bisa memenangkan jiwa. Kita bisa menyembuhkan orang yang luka batin juga. Saya dulu pernah ngalami, kita bisa berbagi gitu, dan saya sembuh. Oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Jadi kuncinya cuma satu, anugerah Tuhanlah yang menjadikan kita sembuh dari luka batin. Enggak ada solusi lain. Kalau solusi lain hanya kulit luarnya saja, tapi enggak sembuh dalamnya. Kelihatannya sembuh, tapi kalau terjadi sesuatu lagi, luka itu nongol lagi. Ya. Lukanya nongol lagi. Enggak, tapi Tuhan enggak mau. Kita tetap ingat, kita enggak bakalan bisa melupakan secara psikologis. Saya tahu persis. Ya, saya juga mengalami itu. Saya enggak bisa lupa apa yang orang perbuat sama saya. Tapi sakitnya sudah hilang. Ya. Jadi sakitnya sudah enggak di sini lagi. Jangan bilang sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Repot nanti ya. Udah enggak ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan simpen sampah. Oke? Jangan simpen sampah karena sampah itu yang menjadikan kita keluarnya juga sampah. Baik perkataan kita juga perbuatan kita. Pikiran kita juga jadinya isinya sampah doang. Ya, oke? Ayo kita mau pesan kasih hari ini yang terakhir. Luka batin kita sembuh bukan saat kita melupakan masa lalu, bukan kita melupakan apa yang orang lain lakukan, bukan. Ya, tetapi saat suara Injil yang menyatakan kita telah dibenarkan dalam Kristus menjadi lebih keras bersuara daripada trauma kita. Ya. Jadi kita nggak bakalan bisa sembuh ya, dari yang namanya luka batin kalau kita mengobati diri kita sendiri. Kita perlu yang namanya Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Kita bukan lagi orang yang tertuduh. Kita bukan lagi orang yang dihakimi, enggak. Tapi kita anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darahnya. Ya. Saya rindu kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita mau datang di anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, kita mau sujud di altarnya, kita bawa setiap hidup kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami masa-masa yang berat hari-hari ini. Ayo, saya rindu kita pulih bersama-sama. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara, saya pun juga mau kita bareng-bareng pulih. Dan gereja ini harusnya menjadi satu rumah sakit untuk orang yang sedang mau sembuh. Amin. Jadi gereja ini bukan museum orang-orang hebat, orang-orang suci, enggak. Tapi gereja ini rumah sakit yang diantara kita, termasuk saya, lagi berobat jalan untuk kita sembuh. Ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara saja yang butuh, saya juga butuh. Karena saya juga masih manusia, belum punya sayap malaikat ya. Karena enggak mungkin saya punya sayap malaikat. Ya, kita mau datang di hadapan Tuhan. Ya.
Kalau ada yang tersakiti, kalau ada orang-orang yang dulu pernah menyakiti kita, kita mungkin masih ingat, tapi Tuhan mau sembuh. Sakitnya sudah nggak ada lagi. Kita mau sujud di altarnya. Bila hati terasa berat. Saya undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bereskan setiap dalam hidup kita. Karena apa? Kalau ada luka batin, itu berpengaruh masa sekarang dan apa yang akan kita lakukan mendatang. Buang kotorannya. Ya. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bila hati terasa berat. Firman Tuhan berkata, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Amin. Amin. Ku bawa hidupku. Anugerah-Mu ya Tuhan. Ku terima anugerah-Mu. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Hati-hati Tuhan perbaharui. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudaraku, buka hatimu, buka jujur di hadapan Tuhan. Saat terasa berat, kami percaya Tak seorang pun terkadang mengerti kami merasa sendiri, tapi ada Yesus. apa Yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Amin, amin, haleluya.